Halo Tribuners, kembali lagi dengan aku Joy Dan aku Jihan di program acara yang pastinya sudah kalian tunggu-tunggu, yaitu Selamat Sore Medan. Ya Tribuners, hari ini kami akan membawakan 3 berita yang paling banyak dibaca oleh Tribuners sekalian. Ada berita menegangkan, ada berita sedih, ada berita senang, semuanya ada ya Tribuners. Kalau kalian mau baca versi lengkapnya bisa langsung ke portal kita, ada di www.medan.tribunnews.com. Tapi kali ini kita bakalan baca 3 berita yang paling banyak diminati oleh Tribuners sekalian. Nah, berita pertama ini datang dari mana nih ya? Dari Kabupaten Toba, tepatnya di Kecamatan Porsea. Ya, seorang siswi berinisial JS masih berusia 15 tahun mencoba bunuh diri akibat diduga depresi di sekolah setelah dimarahi para guru di sekolahnya. Kondisi terkini korban telah berada di rumahnya setelah mendapatkan perawatan secara intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Porsea selama 6 hari. Nah, walau sudah diizinkan kembali ke rumah dan tengah menjalani rawat jalan, ibu korban yang bernama Yanti Samaria Manurung tetap merasa khawatir. JS tengah beristirahat di kamar untuk pemulihan kesehatannya. Selama di rumah, JS juga mesti mengonsumsi obat dari Rumah Sakit Umum Daerah Porsea dan keluarga berencana membawakannya ke rumah sakit yang lain. Ia pun terlihat sedih saat menceritakan kondisi JS saat ini. Hingga saat ini ia tetap merasa khawatir akan kondisi putrinya. Sebenarnya ini sangat miris ya, akibat dimarahi guru dia sampai mengalami depresi. Kira-kira udah berapa lama? Apa masalah yang membuat dia sehingga dimarahi? Dan bagaimana kronologis lengkapnya? Kita saksikan dulu video berikut ini. Ya udah foto nih sana, udah foto nih rumah sakit. Sebagai orang tua Jenny, ya yang paling utama anak saya harus sehat maksimal. Gitu. Dan itu pun harus saya bawa dia ke rumah sakit yang lebih baik supaya memastikan anak saya itu sudah benar-benar Pulih ya. membaik. Udah berapa hari kemarin dirawat di rumah sakit, Bu? Ada berapa hari itu? 6 hari. 6 6 hari. hari, Jadi ya. dia pulang ke rumah itu kapan? Sabtu sore. Sabtu sore. Nah, kondisi Jenny sekarang seperti apa? Ya kondisinya sekarang dia udah bisa makan, dia udah buang kotoran ya di rumah. Setelah kami di rumah pulang ke rumah, ya itu aja. Tapi aku masih sebagai orang tua saya masih khawatir kesehatan anak saya. Ya, itu tadi ya kondisi orang tua korban. Ya tampak mantaannya sembab ya, juga di rumah sakit terlihat sepi. Nah, untuk informasi lebih lanjut kita telah terhubung dengan reporter kita, ada Bang Maurits. Selamat sore Bang Maurits. Ya, selamat sore Tribuners, selamat sore juga Mbak Joan dan Mbak Jihan. Baik, Bang Maurits, boleh diinformasikan kepada Tribuners bagaimana kronologi lengkapnya sehingga korban JS ini bisa sampai depresi? Silakan laporannya. Terima kasih. 1 minggu yang lalu ya kita mendapatkan informasi seorang siswi di sebuah SMA di Kecamatan Cangkarna Romonda mengalami depresi setelah dimarahi guru dan juga nuansa perundungan. Pasalnya dia awalnya dia diminta untuk mengetik soal-soal seperti biasa, dan eksploitasi anak-anak sebenarnya. Jadi dia diminta untuk mengerjakan soal-soal itu, mengetik, lalu entah kenapa bocor soalnya kepada orang lain, teman-teman satu sekolahnya. Akhirnya dia diadili, bahasa itu dia diadili. Jadi dia dipanggil entah ruang kelas atau apa. Guru-guru banyak di situ dan memintanya bahwa kau ini tak bakal bisa lagi
melanjut atau kau akan dikeluarkan, dan kalaupun kalau dikeluarkan kau tak bisa lagi melanjut kemana-mana. Kira-kira begitulah nuansa atau narasi yang muncul dari guru-guru itu yang membuat dia menjadi depresi. Nah setelah pulang, setelah dimarahi dia pulang, dia masih menunggu, dia masih bersembunyi di sekolah. Nah setelah itu dia tunggu kawan-kawannya supaya pulang dulu. Setelah pulang kawan-kawannya baru dia kembali ke rumah. Nah sebelum kembali ke rumah dia sudah beli sebuah racun yang namanya Roundup itu, rumput ya. Lalu setelah itu dia menenggaknya kira-kira 50 cc kalau nggak salah dari dokter, tapi saya pasti dibawanya dulu ke gelas. Nah setelah itu dia sempat membuat statusnya dan teman-temannya membaca status bahwa dia akan mengakhiri hidup kira-kira begitu. Lalu teman kebetulan ada 2-3 rumah di sampingnya itu ada teman sekelasnya juga yang sama-sama mereka mengejar, lalu membawa ke rumah sakit setelah melihat status itu. Dan pada akhirnya dia mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit Porsian itu selama kurang lebih 1 pekan. Nah setelah pada Sabtu kemarin itu dia menyatakan kembali ke rumah dengan tetap melakukan perawatan di psikolog. Dan sampai sekarang kan dia masih beristirahat, di sisi lain juga dia tidak bisa mengambil video secara lebih detail karena masih di bawah umur. Baik Bang, udah berapa lama korban ini mendapat perundungan dari teman dan juga guru-gurunya? Karena tadi kan Abang bilang ada juga perundungan ya yang diterima oleh korban. Nah kalau informasi dari keluarga, perundungannya ada nuansa perundungan lah. Perundungan yang disebutkan oleh mereka atau bullying dari gurunya saja, bukan dari murid-muridnya. Jadi pada ketika dia menyatakan bersalah itu, disitulah dia dibully, dimarahi, yang mengakibatkan dia depresi begitu. Jadi nggak ada dari kawan-kawannya. Oh, dari temannya tidak ada. Dari guru-gurunya yang pelaku utama. Nah, efek dari racun setelah ia menenggaknya itu bagaimana Bang terhadap kesehatan korban? Nah, kemarin kita konsultasi dengan dokter menanyakan ada disebut dengan toksin fosfat begitulah kira-kira, artinya racun itu sudah menyebar ke tubuhnya, masuk ke tubuh dan sudah menyebar. Dan kemungkinan terberatnya adalah bisa meninggal dunia, disebutkan begitu kalau tidak bertahan sampai 7 hari, tapi sekarang dia sudah lolos. Tapi dari pengalaman cerita-cerita dari sebelum-sebelumnya juga ada juga kasus seperti ini pernah terjadi di Tuban. Dia setelah 2 minggu baru ternyata bagian organ tubuh di dalam itu mengeras dan itu yang mengakibatkan dia meninggal. Jadi artinya sampai sekarang walaupun kondisinya bisa bergerak, bisa melakukan kotoran atau bisa makan, tetapi kan efeknya itu tidak langsung begitu muncul ya. Iya, jadi pemulihannya pun harus bertahap. Dan karena ini juga perempuan, ada organ-organ vital juga di dalam tubuh itu yang memungkinkan bisa juga punya efek yang lain. Tapi ini masih konsultasi dengan dokter. Artinya ada hal-hal atau kondisi-kondisi terburuk yang bisa terjadi begitu. Nah, apakah pihak keluarga ini Bang ada melapor kepada dinas pendidikan ataupun pihak kepolisian mengenai kasus yang menimpa korban terhadap guru-gurunya ini Bang? Iya. Kemarin kita sempat sambangi rumahnya dan mereka tengah melakukan mediasi antara sekolah dan keluarga, termasuk juga pengacara dari keluarga. Mereka sedang mencari titik terang lah. Dari pihak keluarga mengatakan bagaimana upaya sekolah supaya istri kami bisa sembuh. Oleh karena itu keluarga merencanakan dia mendapat perawatan di rumah sakit yang lebih bagus, artinya lebih rumah sakit yang benar-benar punya dokter spesialis begitu ya. Nah, pada akhirnya dari hasil mediasi itu ternyata guru tersebut, dari pandangan pengacara ini ya, guru tersebut lebih pada sepertinya pembicara transaksional, hanya bicara uang begitu. Jadi ini nggak betul lagi. Jadi tidak ada titik terang antara mediasi yang dilakukan itu. Nah dengan demikian juga pihak pengacara yang kemarin juga kita temui di rumah korban itu mengatakan bila mana tidak ada itikat baik dari pihak sekolah, mereka akan menyampaikan laporan polisi.
Baik, cukup jelas ya informasi yang diberikan oleh Bang Maurits. Terima kasih Bang Maurits atas laporannya. Kami menunggu informasi lebih lanjut mengenai kondisi korban ya. Semoga segera pulih, dan ini sedang dalam tahap pemeriksaan kesehatan ya Bang, dilihat sampai 2 minggu ke depan. Begitu ya Bang? Masih kontrol lah jalan kan. Jadi kan efeknya seperti yang saya katakan tadi besar. Bisa juga nggak terlihat hari ini, tapi esok hari bisa muncul tiba-tiba karena racun itu kan tidak tahu kita kapan menyerang tubuh. Mungkin kan dalam kondisi tubuh yang lagi lemah, senyawa-senyawa pada racun itu bisa berbaur dengan organ-organ tubuh yang rusak. Memang secara medis tidak bisa kita terangkan secara detail, tapi setidaknya secara awam juga bisa dipahami orang. Baik, terima kasih Bang Maurits atas laporannya. Selamat beraktivitas kembali, selamat sore. Terima kasih Mbak Jihan dan Mbak Joan. Selamat sore Medan, selamat sore Tribunnews. Ya, miris ya. Kasian. Dan gurunya apa nggak merasa bersalah itu kan? Siapa-siapa aja itu ya, oknum guru. Tribuners, sebelumnya mungkin kami ingin memohon maaf kepada Tribuners karena ada suatu kendala mungkin di volume atau penyampaian informasinya yang mungkin kurang jelas. Nah, karena sedang ada sedikit gangguan masalah teknis ya Tribuners. Tapi untuk itu pun kami di sini sebagai host akan berusaha untuk tetap memberikan informasinya itu secara lengkap dan teraktual. Sama seperti berita yang lagi viral Jihan ya saat ini, mungkin udah enggak apalagi ya, viral banget lah ini. Udah nggak awam lagi sama Tribuners betul. tentang berita ini. Ada apa? Ada yang bisa tebak? Silakan komen. Nah, jadi Polrestabes Medan menertibkan 15 nama personel yang masuk dalam daftar pencarian orang. Dari penelusuran Tribun Medan, ke-15 anggota Polri ini terjerat pidana yang berbeda-beda. Mulai dari komplotan maling, berkedok COD, perampokan, penipuan, dan kepemilikan senjata ilegal. Beberapa di antaranya sudah divonis hakim dan menjalani hukuman. Poster tersebut ditempel di papan pengumuman Gedung Satuan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti Polrestabes Medan. Namun, amatan Tribun Medan pada Kamis 20 Juni 2024, poster DPO tersebut telah hilang dari papan pengumuman. Padahal belum semua DPO itu berhasil ditangkap, benar gitu. Padahal kemarin tanggal 19 Juni 2024 siang poster tersebut masih terpajang, namun hingga kini belum diketahui secara jelas alasan mengapa poster tersebut dicopot. Seperti itu. Kira-kira kenapa ya dicopot ya? Ada apa nih? Apakah ingin ditutupi terus? Aduh. Nah, untuk informasi lebih lengkapnya kita saksikan dulu video berikut ini. Emang nggak ke Polda, Bang? Enggak. Kasih keterangan dia. Wawancara? Iya. Ya, itu dia tadi cuplikan videonya. Sangat singkat ya, singkat operator. Kayaknya 20 detik itu cuma. Parah sih memang. Masih lihat apa yang terjadi, habis. Oke, Tribuners, kita telah terhubung dengan reporter kita di lapangan, ada Bang Alfiansyah. Halo. Selamat sore Bang Alfiansyah. Oke, Bang Alfiansyah, ini kami mendapatkan informasi bahwa poster yang dipajang di Polrestabes ya Bang, yang kena copot
entah dengan siapa. Itu bagaimana kronologinya, Bang? Silakan laporannya. Ya, baik, jauh dari Jihar, ya memang tadi akan kita di papan pengumuman di halaman Polrestabes Medan, di mana pengumuman itu letaknya di tembok gedung dari Bataki Polrestabes Medan. Nah, memang kemarin sempat viral tuh ada 15 daftar personel Polrestabes Medan yang masuk dalam daftar DPO terlibat berbagai kasus begitu. Nah, foto ataupun poster tersebut sempat viral di media sosial dan kemudian memang setelah viral itu dan sempat heboh, namun tadi pagi kita mengecek itu posternya sudah hilang begitu. Jadi juga sempat kita menunggu Kapolres Medan terkait mengenai mengapa poster tersebut hilang begitu. Namun sampai sore itu kita masih menunggu Kapolres Medan, namun tadi memang sudah nampak begitu dari kantor begitu. Baik, Bang. Ada nggak pencarian terhadap orang-orang yang melepas poster ini, Bang? Mungkin diusut. Lepasannya belum tahu kita apakah memang ada dilepas atau ada yang turu atau hilang itu, karena sampai hari ini belum ada keterangan resmi gitu dari pihak kepolisian. Karena kalau kayak gini kan seolah-olah publik menilai ini kayak kasusnya ditutup-tutupi ya kan, Bang. Padahal belum semua tertangkap. Pemeriksaan CCTV sudah ada, Bang. Nah, sampai saat ini memang belum ada keterangan resmi dari pihak Polrestabes Medan. Nah, kemarin memang Kabid Humas itu sempat memberikan statement begitu mengenai para 15 orang yang masuk dalam DPO itu. Namun Kabid Humas itu mereka ini sebenarnya semuanya sudah di PPDH begitu. Namun belum terjawab begitu sampai hari ini mengapa setelah di PPDH mereka ini masuk dalam DPO begitu, seolah-olah mereka ini masih menjadi personil di Polrestabes Medan. Oh, baik. Nah, ini kan Bang belum semua ya tertangkap DPO-nya. Ada berapa lagi yang belum tertangkap, Bang? Yang masih buron? Nah, sampai hari ini pun belum tahu begitu alasan dari polisi itu mengapa mengeluarkan kasus DPO, karena memang sebagian itu kemarin ada yang kasusnya itu di tahun 2018, ada yang di tahun 2021. Nah, itu sebagian memang sudah dihukum begitu dan setelah menjalani hukuman begitu. Nah, sampai saat ini belum diketahui begitu alasan dari polisi mengapa mereka ini menerbitkan status DPO terhadap para beberapa personil ini. Baik. Terima kasih Bang Alfiansyah atas laporannya. Kami menunggu informasi lebih lengkap ya mengenai kasus ini karena masih fresh ya Bang kasusnya, jadi belum banyak informasi yang bisa kita muat. Baik Bang Alfiansyah, selamat sore, selamat beraktivitas kembali. Dan ternyata kita menemukan fakta baru kalau itu ternyata banyak yang udah PTDH. kena PTDH. Ya kenapa masih Jadi dibuat kenapa DPO dibuat? gitu, dan Bener-bener. ada yang juga udah dari tahun 2018 kasusnya udah ditutup kok dibuat DPO lagi. Maksudnya apa nih? Iya, gitu dan kan. mereka tuh terpampang jelas dengan pakaian seragam polisinya. Seolah-olah mereka belum di PTDH, belum dapat sanksi apapun. Nah, tapi untuk itu pun Tribuners, kita akan mengawal kasus ini sampai betul-betul tuntas karena kasusnya itu beragam. Ada yang kasus pencurian, berkedok COD, baru ada juga kasus Kepemilikan senpi ilegal. iya, pemilikan senjata api ilegal dan lain-lain. Kalian bisa baca langsung di portal Tribun Medan. Nah, berita terakhir ada apa Kak Jian? Ada Partai Nasdem, ya ini dari Partai Nasdem secara resmi mengusung wakil ketua DPW Nasdem Sumut yang juga keponakan ketua umum Nasdem Surya Paloh, yakni Riko Waas sebagai calon wali kota Medan. Nah, penunjukan Riko sebagai calon wali kota Medan yang akan diusung Nasdem pada pilkada serentak mendatang disampaikan oleh ketua DPW Nasdem Iskandar. Penunjukan Riko, kata Iskandar, telah berdasarkan pertimbangan dan keputusan oleh DPP Nasdem. Dengan 5 kursi di DPR Medan, Nasdem sudah melakukan penjajakan ke sejumlah partai politik.
seperti itu. Ini ada nama baru yang diusungkan oleh Partai Nasdem. Baiklah Tribuners, untuk informasi lebih lengkapnya kita saksikan dulu video berikut ini. Oh, tidak ada videonya. Baik Tribuners, kita langsung aja mungkin membahas kepada reporter kita yang di lapangan ada. Baiklah. Ternyata tidak ada reporter dan tidak ada video, sedang ada gangguan teknis lagi Tribuners. Maaf ya Tribuners. Nah, sejauh ini ucap Iskandar, Nasdem dan Gerindra pun sudah melakukan komunikasi intens dalam menghadapi pemilihan wali kota Medan. Bila memungkinkan, Nasdem dan Gerindra akan bersama dalam pemilihan wali kota Medan. Dan kita berharap ya wali kota yang akan menggantikan Bapak Bobi Nasution itu bakalan menjadi yang lebih baik, bisa mengubah Medan menjadi lebih baik. Apa-apa yang sudah dibuat Pak Bobi Nasution, pekerjaannya, program kerjanya, nah bisa ditingkatkan, bisa diimprove. Betul. Sudah ada? Oke, telah bersama kita Bang Wai, Bang Anugrah, baiklah. Selamat sore Bang Anugrah. Selamat sore. Oke, Bang Anugrah, ini kami dapat informasi ya kalau yang diusung dari Nasdem itu ternyata adalah keponakan dari Ketua Umum Nasdem, yaitu dari Surya Paloh. Apakah benar Bang kabarnya? Boleh diceritakan kepada Tribuners. Nah, baik Joy dan Jihanna, memang pada sore hari ini tadi barusan aja DPW Partai Nasdem Sumatera Utara itu menyampaikan rekomendasi atau surat penugasan kepada Riko Waas yang merupakan wakil ketua DPW Nasdem Sumatera Utara, sekaligus dia merupakan memang keponakan dari Surya Paloh selaku ketua umum Partai Nasdem. Nah, penyerahan rekomendasi itu tadi disampaikan langsung oleh Ketua DPW Partai Nasdem Sumatera Utara Iskandar tadi bersama pengurus, dan penunjukan Riko Waas ini sesuai dengan rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh DPP Partai Nasdem, dan kemudian nanti setelah penunjukan Riko Waas ini sebagai calon wali kota Medan ya, Nasdem sejauh ini disebut tengah berkomunikasi dengan Gerindra untuk membangun koalisi bersama nantinya untuk mencalonkan calon wali kota dan wakil wali kota di Medan nanti. Begitu Joy. Baik Bang, bagaimana rekam jejak politik dari Riko Waas sendiri Bang? Oke, baik Joy. Karena memang Riko Waas ini merupakan wakil ketua ya di DPW Nasdem. Memang sejak lama dia Riko Waas ini memang sudah aktif di Nasdem sejak tahun 2019 lalu, dan pada tahun 2024 kemarin dia memang merupakan caleg atau calon anggota legislatif untuk DPR Provinsi Sumatera Utara dari dapil pemilihan Sumut 3, yaitu pemilihan untuk Kabupaten Deli Serdang ya. Namun kemarin memang Riko gagal masuk ke menjadi anggota DPR di Sumatera Utara. Nah, Riko ini memang merupakan desainer, mantan desainer dan juga pengusaha begitu. Jadi dia saat ini adalah pengusaha kuliner di Kota Medan juga. Sebelum akhirnya dia juga aktif di DPW Partai Nasdem. Begitu Joy. Baik, berarti backgroundnya ini berasal dari seorang pengusaha. Bagaimana Bang? Ada gak gejolak-gejolak dari Partai Nasdem sendiri, karena ini kan sekarang kita agak-agak sensitif ini ya, yang berbau-bau politik keluarga. Ada nggak Bang? Nah, sejauh ini memang tidak ada ya. Tadi juga sempat disampaikan atau kita tanyakan kepada bagaimana rekomendasi ini kemudian keluar, apakah setelah disetujuin oleh semua kader. Tadi Ketua DPW Nasdem memastikan kalau penunjukan Riko Waas ini tidak ada gejolak atau tidak ada penolakan. Dan tadi Iskandar menyampaikan apapun keputusan Partai Nasdem itu tentu seluruh kader Nasdem di Sumatera Utara dan di Medan juga nanti akan bersama-sama untuk kemudian melakukan atau bekerja untuk memenangkan calon mereka baik di Medan dan di seluruh provinsi yang ada di Sumatera Utara begitu. Baik, terima kasih Bang Anugrah atas laporannya. Ya, Bang Anugrah lagi di mana nih Bang?
di dekat kantor Nasdem masih. Oh, masih di kantor Nasdem ya, berarti melaporkan langsung dari lokasi kejadian yang terkini. Baik Bang Anugrah, selamat bertugas kembali. Selamat sore. Selamat sore. Itu dia Tribuners 3 berita kita. Yang pertama ada apa Kak Jihan? Ada bocah yang berusaha untuk bunuh diri. Dan yang kedua Ada poster DPO yang dicopot Dicopot, ya, yang nggak tahu siapa yang mencopot. betul sekali. Dan yang terakhir adalah rekomendasi dari Partai Nasdem menjadi wali kota Medan itu ada di keponakan dari Surya Paloh, yaitu Bapak Riko Waas. Ya, apapun background Pak Riko Waas ya, sebagai seorang pengusaha tidak menghalangi beliau menjadi calon wali kota Medan. Betul. Dan ya seperti yang tadi udah kita katakan, Tribuners, kami itu berharap kalau kalau wali kota Medan yang kedepannya itu semoga lebih baik bisa melanjutkan apa-apa yang sudah dilakukan oleh Pak Bobi Nasution. Jadi apa yang udah dicanangkan Pak Bobi ini yang baik diteruskan, yang mungkin buruk boleh ditinggalkan, seperti itu ya. Jangan sampai yang baik-baik itu jadi mangkrak gitu. Padahal bagus untuk dikembangkan, jangan tanggung-tanggung. Oke Tribuners, itu dia 3 berita kita hari ini. Dan kami sudah menemani Tribuners sekalian dalam 30 menit terakhir ya. Nah, untuk itu kami tidak lupa mengimbau Tribuners untuk tetap setia menonton Selamat Sore Medan di setiap hari Senin sampai Jumat. Jam berapa Kak Jian? Jam 5 sore. Ada di mana? Ada di YouTube Tribun Medan. Ada di YouTube, Facebook Tribun Medan. Betul, Facebook. Nah, tidak bosan-bosannya juga aku mengingatkan kepada Tribuners untuk yang mau mengetahui lebih banyak informasi mengenai kabar di Medan, di Indonesia, bahkan mancanegara yang teraktual, terupdate dan pastinya terpercaya, boleh langsung kunjungi website kita. Ada di mana? medan.tribunews.com, atau boleh juga melalui media sosial kita yang ada di bawah ini yang ada centang birunya. Atau mau lebih ringkas lagi, boleh nih Tribuners, dari mana Kak Jian? Download di Play Store atau App Store Tribun X. Tribun X. Kalau begitu aku Joy Dan aku Jihan. beserta kru yang bertugas pamit undur diri.